Desa kecil di ujung Jawa itu masih diselimuti kabut pagi ketika Arif, bocah yatim berusia 10 tahun, berjalan perlahan menuju pemakaman di pinggir desa. Dengan pakaian sederhana yang mulai lusuh, langkahnya penuh berat, mengiringi kenangan tentang kedua orang tuanya yang meninggal beberapa bulan lalu. Di antara rimbunnya pepohonan beringin tua yang mengayomi makam, Arif selalu menyempatkan diri berdoa dan bercerita tentang hari-harinya kepada orang tuanya, seolah berharap mereka masih mendengarnya. Meski hidup tanpa keluarga, Arif dikenal baik hati oleh beberapa tetangga yang sering memberinya sedikit makanan atau pakaian. Namun, tak semua warga desa bersikap ramah. Salah satu yang paling keras dan ditakuti adalah Pak Haji Karim, pria tua yang dihormati sekaligus ditakuti karena kedudukannya sebagai tokoh agama dan kebiasaan tegasnya yang kerap membuat orang lain merasa terintimidasi. Hari itu, Arif kembali ke makam orang tuanya membawa sekeranjang bunga dari sisa hasil kerjanya membantu warga. Ia ingin mengukir senyum di wajah kedua orang tuanya meski hatinya tengah berduka. Langit mulai terang. Suara ayam berkokok berkali-kali menyambut pagi. Di kejauhan, Pak Haji Karim terlihat berjalan cepat menuju makam, membawa tongkat kayu tua di tangannya. Tatapan tajamnya langsung tertuju pada Arif. Arif masih berdiri di depan makam orang tuanya. Tangannya menggenggam erat sekeranjang bunga yang mulai berat. Ia tersenyum pelan, membayangkan kedua orang tuanya yang dulu selalu mengajaknya bermain di halaman rumah. Tiba-tiba, langkah Pak Haji Karim yang besar dan tegap mendekat. Wajahnya tampak muram, seolah menyimpan kemarahan yang sulit dijelaskan. Pak Haji tak pernah ramah pada Arif. Ia sering memandang bocah itu dengan tatapan sinis, seolah melihat sesuatu yang mengganggu ketenangannya. "Hai, Arif, apa kau pikir makam itu tempat bermain anak-anak?" Suara Pak Haji terdengar keras dan tegas. Arif menunduk, merasa kecil dan tak berdaya. "Saya hanya datang untuk berdoa, Pak Haji, dan membawa bunga. Tapi kau membuat tempat ini jadi berantakan. Makam itu suci, bukan untuk kau bermain-main," sahut Pak Haji dengan nada membentak. Warga desa yang lewat mulai memperhatikan. Ada yang diam saja, ada pula yang menghindari konflik karena takut pada Pak Haji. Arif mencoba menjelaskan, tapi kata-katanya tercekat. Ia hanya bisa menunduk lebih dalam. Lalu, tanpa diduga, Pak Haji mengangkat kakinya dan menendang ringan pergelangan kaki Arif. Bocah itu terjatuh dan tangannya terantuk batu nisan yang dingin. "Tolonglah, Pak Haji, saya tidak bermaksud apa-apa," bisik Arif dengan mata berkaca-kaca. Pak Haji membalikkan badan tanpa sepatah kata lagi dan pergi meninggalkan Arif yang duduk di sana dengan rasa sakit yang bukan hanya dari tendangan, tapi juga dari hati yang terluka. Keesokan harinya, kabar tentang Arif yang ditendang Pak Haji mulai tersebar di desa. Beberapa warga ada yang merasa kasihan, tapi sebagian besar memilih diam, takut pada sosok Pak Haji yang terkenal keras dan berpengaruh. Arif sendiri merasa hancur. Selain luka fisik di pergelangan kakinya yang mulai bengkak, luka di hatinya jauh lebih dalam. Ia merasa sepi dan terkucilkan. Di sekolah, teman-teman mulai menjauh. "Jangan dekat-dekat sama Arif, nanti kena omongan Pak Haji," bisik salah satu teman. Arif hanya bisa menunduk dan mengalah. Ia berusaha tetap kuat, tapi rasa sakit itu seperti bayangan yang mengikuti kemanapun ia pergi. Sementara itu, Pak Haji Karim di rumahnya merasa puas dengan tindakannya. Baginya, Arif hanyalah bocah nakal yang tak tahu sopan santun. Ia bahkan tidak sadar bahwa tindakannya telah memicu sesuatu yang jauh lebih besar. Malamnya, Arif duduk di depan makam orang tuanya lagi, mencoba menguatkan diri. "Ayah, Ibu, aku nggak tahu harus bagaimana," gumamnya lirih. Tiba-tiba, angin dingin menyapu permukaan makam, dan di kejauhan terdengar suara samar seperti bisikan, membuat bulu kuduk Arif merinding. Malam itu, setelah kembali dari makam, Arif sulit tidur. Bayangan kejadian hari itu terus mengusik pikirannya. Tangannya yang terluka mulai terasa dingin dan sakit. Tiba-tiba, terdengar suara bisikan pelan dari luar jendela kamarnya yang terbuka. Suara itu seperti memanggil namanya. "Arif, Arif." Rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Dengan langkah gontai, Arif keluar rumah menuju arah suara itu.
Ia sampai di tepi hutan kecil dekat pemakaman. Di sana, di bawah sinar bulan purnama, ia melihat sosok samar seorang wanita bergaun putih yang tampak seperti bayangan. Wanita itu menatap Arif dengan mata sendu dan berkata lirih, "Jangan takut, Arif. Aku di sini untuk menjagamu." Arif terkejut, tapi ada ketenangan aneh yang menyelimuti hatinya. Ia sadar, mungkin itu arwah ibunya yang datang menguatkan di saat dia paling lemah. Namun, suara lain tiba-tiba terdengar, suara kasar yang memerintahkan, "Hentikan dia. Jangan biarkan bocah itu mengusik ketenangan desa." Arif melihat dari kejauhan Pak Haji Karim muncul dengan wajah murka dan tongkat di tangan. Malam itu menandai awal dari pertarungan tak terlihat antara kebaikan dan kekuatan gelap yang mulai mengancam hidup Arif. Setelah malam itu, Arif merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Setiap kali ia berada di dekat makam, ia mendengar bisikan-bisikan lembut yang memberinya keberanian, tapi juga rasa takut yang sulit dijelaskan. Ia mulai merasa diawasi, tidak hanya oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang lebih besar. Pak Haji Karim semakin sering mengawasi gerak-gerik Arif. Warga desa yang dulu hanya diam, mulai menghindari bocah itu. Mereka takut terlibat masalah dengan Pak Haji. Suatu hari, ketika Arif membantu membersihkan masjid, Pak Haji mendatanginya dengan nada dingin. "Kau harus segera pindah dari sini, Arif. Desa ini bukan tempat untukmu," katanya sambil menatap tajam. Arif menunduk, tapi hatinya berontak. Ia merasa tidak punya tempat lain selain desa ini dan makam orang tuanya. Konflik batin pun membayangi Arif. Ia mulai mempertanyakan nasib dan takdirnya, sementara perlakuan Pak Haji terus membuatnya tertekan. Di sisi lain, bisikan arwah ibunya semakin kuat, mengingatkan Arif untuk tetap kuat dan jangan menyerah. Tekanan dari Pak Haji dan warga desa yang mulai menjauh membuat Arif semakin terisolasi. Sekolah terasa seperti penjara, dan desanya yang dulu terasa hangat kini dingin baginya. Suatu sore, Arif duduk di depan makam orang tuanya, menatap langit yang mulai gelap. Bisikan arwah ibunya kembali menguat, namun kali ini suara itu juga mengingatkan, "Arif, kau harus memilih jalanmu sendiri. Jangan biarkan rasa takut menguasaimu." Di saat yang sama, Pak Haji mendekat lagi, kali ini dengan nada lebih keras. "Kalau kau tetap di sini, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Pergilah, atau hadapi konsekuensinya." Arif merasa terpojok. Ia harus memutuskan apakah akan melawan, pergi dari desa yang sudah menjadi satu-satunya rumahnya, atau menyerah pada tekanan yang terus menghimpit. Malam itu, Arif menangis sendirian, tapi di dalam hatinya mulai tumbuh tekad yang kuat untuk membuktikan bahwa ia bukan anak lemah. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menghadapi semua itu, apapun yang akan terjadi. Suatu malam yang gelap, ketika desa terlelap dalam sunyi, sebuah kejadian mengerikan terjadi. Pak Haji Karim, yang selama ini menyimpan amarah dan kebencian, tiba-tiba jatuh sakit parah. Tubuhnya menggigil hebat, dan wajahnya berubah pucat seperti mayat hidup. Warga desa yang menyaksikan merasa ngeri. Tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa Pak Haji bisa terserang penyakit yang sangat cepat dan misterius itu. Sementara itu, Arif merasakan ada kekuatan aneh yang melindungi dirinya. Ia mulai melihat bayangan samar yang mengitari makam orang tuanya, seperti ada yang berjaga-jaga. Di tengah ketakutan dan kebingungan warga, Arif berdiri dengan keberanian baru. Ia tahu bahwa apa yang terjadi pada Pak Haji adalah sebuah peringatan, azab yang menanti bagi mereka yang menindas orang lemah. Namun, Arif juga merasakan beratnya tanggung jawab itu. Ia tidak ingin ada lagi penderitaan, hanya keadilan yang harus ditegakkan. Pak Haji Karim yang terbaring sakit, perlahan mulai sadar akan penderitaannya. Dalam kesendiriannya, ia merenungkan semua perbuatannya, terutama perlakuannya yang kejam terhadap Arif. Di sisi lain, Arif berdiri di depan makam orang tuanya, merasakan beban besar di pundaknya. Suara bisikan ibunya datang kembali, mengingatkan agar ia tidak membalas dengan kebencian, tapi dengan keteguhan hati dan kebaikan. Warga desa mulai berkumpul, beberapa merasa takut pada azab yang menimpa Pak Haji, sebagian lain mulai bertanya-tanya akan kebenaran tentang bocah yatim yang selama ini mereka pandang sebelah mata.
Arif mengambil keputusan besar. Ia mendatangi rumah Pak Haji yang tengah sakit, membawa air dan makanan. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Pak Haji, saya datang bukan untuk membalas, tapi untuk meminta kita semua belajar dari ini. Desa ini butuh kedamaian, bukan kebencian." Pak Haji tertegun. Air mata menetes di wajahnya yang lemah. Ia menyadari kesalahannya dan mulai berubah. Setelah pertemuan di rumah Pak Haji, suasana desa perlahan berubah. Pak Haji Karim, yang dulu keras dan angkuh, mulai menunjukkan sisi lembutnya. Ia meminta maaf kepada Arif dan warga desa atas sikapnya yang kasar dan menindas. Arif, dengan hati yang besar, memaafkan Pak Haji. Meskipun luka lama tak mudah hilang, ia percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk berubah. Warga desa mulai membuka hati mereka. Mereka kembali mengajak Arif bergaul dan menghargainya sebagai bagian dari keluarga besar desa. Bocah yatim itu tak lagi merasa sendirian. Di makam orang tuanya, Arif berdiri dengan penuh harapan. Angin berhembus lembut, seolah membawa pesan damai dari orang tuanya. Waktu berlalu, dan desa itu kembali tenang dengan suasana yang jauh lebih hangat. Arif tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan bijaksana, menjadi teladan bagi anak-anak desa lainnya. Pak Haji Karim, yang dulu keras dan penuh amarah, berubah menjadi sosok yang lebih rendah hati dan penuh kasih sayang. Ia sering membantu Arif dalam berbagai kegiatan sosial desa, menunjukkan bahwa perubahan adalah mungkin bagi siapa saja. Di bawah rindangnya pohon beringin dekat makam orang tua Arif, kini berdiri sebuah tugu kecil yang dipersembahkan oleh warga desa sebagai tanda penghormatan dan pengingat akan kisah perjuangan bocah yatim itu. Arif menatap tugu tersebut dengan senyum hangat, mengingat pesan ibunya. Kebaikan akan selalu menemukan jalannya, bahkan dari kesedihan terdalam.